Berbicara Tuhan bagi kami melalui hamba-Mu bahwa pendeta Riwa Agustinus Tuhan. Bila setiap perkataan di dalam bibirnya Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti setiap kehendak Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami, sehingga setiap kehidupan kami Tuhan memuliakan Tuhan. Biarlah setiap orang yang melihat kami melihat Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga mereka menjadi percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan, adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa mengubahkan setiap kehidupan kami, bahkan memberkati kami dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bila kami menjadi bukti dari kebesaran Tuhan, bila kami menggenapi setiap firman Tuhan yang kami telah dengar, kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terus bimbing kami, terus tuntun kami. Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku menikah dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna dalam setiap rencana dan karya-Mu. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam Roh-Mu yang hidup. Menikah dengan Roh-Mu. Hidupku mengenali firman-Mu. Ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami menyatakan Engkau Tuhan kami yang sempurna, menuntut setiap kami. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami serahkan kehidupan ke dalam tangan yang berkuasa itu. Sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Ada mujizat
Selamat kami
Engkau Yesus Kristus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih Bapa. Kembali lagi pada pagi hari ini kami ada dalam hadirat-Mu, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami bersama-sama. Ketika kami menaikkan pujian dan penyembahan kami, hadirat-Mu turun di atas kami semua Tuhan. Kami dikuatkan, kami disegarkan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh berjalan dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu, bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja di dalam kami semua, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berikan kami hati seorang murid, berikan kami telinga seorang murid yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, menyimpan kebenaran itu dalam hati kami, dan kami boleh melakukan dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat, Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa. Engkau mengenal kami secara pribadi, masing-masing kami di tempat ini, dengan berbagai macam kerinduan kami datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ambil alih dan pimpin kami semua. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga kami tolak, kami patah, kami hancur, dan kami ikat di dalam nama Yesus. Kami tangking ke dunia kekelaman, tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa Allah yang bekerja di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus Korintus 9 ayat 6, 7 dan 8. 2 Korintus 9 ayat 6, 7 dan 8. Ya, saya akan bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Ya,
Saya akan lihat bacakan dari firman Allah yang hidup itu begini. Tetapi ingatlah, jikalau saudara memberi sedikit, saudara akan memperoleh sedikit pula. Seorang petani yang hanya menanam benih sedikit saja akan memperoleh panen yang sedikit. Tetapi jikalau ia menanam banyak, ia pun akan menuai banyak pula. Ya, jadi ketika kita menabur baik itu benih atau apapun juga. Seberapa banyak yang kita tabur. Ketika kita menabur sedikit, kita akan menuai sedikit pun. Tetapi ketika kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Dan Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Nah, ketika kita menabur dengan bersungguh-sungguh atau kita menabur dengan sukacita. Ini yang menjadi persoalan dalam hidup kita. Sering kita memberi, kita bersungguh-sungguh. Sering kita melakukannya dengan terpaksa. Tetapi bukan dengan satu kerelaan. Tetapi di sini kita belajar bahwa Tuhan mau kita menabur dengan sukacita. Melakukannya dengan sukacita, bukan melakukan dengan terpaksa. Ketika kita melakukan dengan terpaksa, kita tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi ketika kita melakukan dengan sukacita, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan buat kita. Amin. Amin. Nah, ini yang pagi ini kita belajar bahwa Tuhan rindu kita diberkati. Ya, Tuhan tidak pernah mengutuk kita. Tuhan tidak pernah membuat kita jadi miskin. Tuhan tidak pernah membuat kita jadi melarat. Semua hanya karena dosa yang membuat kita demikian. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita mengelola, kita mengerjakan. Tuhan masih memberikan kita tangan, kaki, pikiran, hati kita. Mari kita bekerja dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, ketika kita melakukan hal demikian, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ayat 8 di situ dikatakan bilang, Allah akan dapat mengimbangi pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan dan bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Ketika Tuhan memberkati kita, apa yang harus kita kerjakan? Kita memberkati orang lain. Itu yang terjadi. Ketika kita menahan berkat itu akan tertahan. Saudara lihat, kalau ketika sungai yang mengalir atau selang yang mengalir, aliran air mengalir, kita tekuk sedikit, aliran itu tidak akan mengalir, atau dia mengalir sedikit. Tetapi ketika kita melepas, dia akan mengalir dengan deras karena tekanan air yang begitu deras. Nah, begitu pun berkat Tuhan. Ketika kita menahan berkat itu, ketika kita memberikan dengan bersungguh-sungguh, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena apa? Kita memberikannya dengan terpaksa, dan Tuhan tidak mau kita memberikan dengan terpaksa. Tuhan sudah memberkati kita, hidup kita telah diberkati, kita dijagai, kita dilindungi, nafas kita masih bisa bernafas sampai hari ini. Itu luar biasa. Kita sehat, kita kuat, kita masih bisa kerja, kita masih bisa melayani Tuhan. Itu luar biasa. Nah, Tuhan mau kita bersyukur dan kita melakukannya dengan sukacita. Amin. Dengan sukacita, bukan dengan terpaksa. Nah, kalau dalam pembacaan terjemahan yang baru itu dikatakan begini, ayat 8,
dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, Tuhan akan membuat kita menjadi berkelebihan di dalam segala sesuatu. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Seringkali untuk kita memberi itu berat sekali. Ya, itu berat sekali. Kita melakukannya itu berat sekali. Apalagi kalau duit kita pas-pasan, di kantong kita pas-pasan. Sekarang kita mau berikan, padahal Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk melakukan, tetapi kita menahan. Ketika kita menahan, ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Kita dapat, kita tidak akan pernah dapat. Bahwa seringkali itu terjadi dalam kehidupan saya. Dan saya merasakan ketika ada sesuatu dorongan dia lakukan saja. Nah, ini Tuhan melatih kita untuk apa? Merelakan hati kita. Ya, kita melakukan dengan sukacita, melakukannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa atau kita ngomel-ngomel atau kita bersungut-sungut. Nah, Tuhan melatih kita. Ya, orang yang takut Tuhan, orang yang takut Tuhan adalah orang yang suka memberi. Amin, amin, amin. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang suka memberi. Coba katakan ke diri Anda. Coba bilang kepada Anda. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang suka memberi. Tuhan mau kita kerjakan saja, kita lakukan saja. Nah, di sini Tuhan menggambarkan, firman Tuhan menggambarkan sebagai seorang petani. Saudara, kalau saudara menanam benih padi di satu petak saja, 2 kali 2, saudara ketika panen, hasilnya tidak sebanyak, tidak sampai 1 karung pun. Hasilnya akan sedikit. Tetapi kalau ada 1 hektar atau 2 hektar, saudara tahu, mungkin 1 karung benih yang saudara tabur, dan saudara akan mendapatkan bisa 20, 30, bahkan 100 karung. Bisa kita panen begitu banyak. Nah, seberapa besar, seberapa luas wilayah hati kita untuk memberi, ya, disiapkan untuk ditabur, disiapkan untuk melakukan, ditabur dengan benih kebenaran firman. Nah, kita tahu kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita mengerjakan itu dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Ketika kita melakukan, jangan takut. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sebagai yatim piatu, tapi Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Jadi tidak perlu kita takut dalam menghadapi hari-hari yang ada di depan. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Di luar sana orang berteriak, kondisi hari-hari ini semakin sulit, semakin sukar. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan pelihara kita. Ya, Tuhan pelihara kita karena kita adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita mengatakan kita anak Tuhan, belum tentu. Banyak orang mengatakan dia anak Tuhan, tetapi belum tentu. Ini yang harus kita perhatikan.
Amin. Amin. Anak Tuhan belum tentu dia takut akan Tuhan. Banyak orang mengaku diri sebagai anak Tuhan, tetapi dia tidak melakukan apa yang seharusnya. Kalau dia anak Tuhan, dia tahu firman dan dia kerjakan firman. Dia tidak berbantah-bantah. Amin. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berbantah satu dengan yang lain. Atau pernah firman Tuhan menyebutkan kita suka berdebat. Tuhan tidak pernah menyuruh kita berdebat, tetapi mengerjakan firman itu. Tahu firman, simpan firman itu di hati, dan lakukan firman itu dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Jadi orang yang takut Tuhan, orang yang tidak suka berbantah. Simpel aja, tidak susah, tidak sulit. Ya, hanya hal yang simpel kadang kita buat itu menjadi sulit atau membuat itu sukar di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Jangan bikin susah hidup ini. Ya, ada hal yang gampang yang harus kita kerjakan aja. Tidak perlu kita bikin susah. Kalau kita menyulitkan hidup kita, kita akan sulit sendiri. Yang susah adalah kita sendiri, bukan orang di luar sana. Mari kita lihat kebenaran firman ini dan kita kerjakan firman ini. Nah, kalau Tuhan bilang kita menabur yang banyak, mari kita menabur yang banyak. Jadi itu mulai dari hati kita. Ya, hati kita. Relakan hati dan kerjakanlah itu. Nah, ayat 7 di situ dikatakan, coba lihat ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Terus, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan sukacita, dan Tuhan tidak suka kalau orang memberi dengan terpaksa. Ya, Tuhan tidak suka kita memberi dengan bersungut-sungut. Tuhan tidak suka kita memberi dengan sedih hati. Tuhan tidak suka. Tetapi Tuhan suka kita memberi dengan sukacita. Kerjakan itu. Begitu juga kita memuji, menyembah Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Memuji dengan penuh semangat, dengan penuh antusias. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Ketika kita melakukan itu, berarti Tuhan mau, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan memberkati. Bukan kita cari tangan Tuhan, tetapi kita cari wajah Tuhan. Ketika kita melakukan mencari wajah Tuhan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Ya, jadi perhatikan baik-baik apa yang harus kita kerjakan dalam hidup. Ya, kita lakukan dengan sukacita. Segala hal lakukan dengan sukacita. Segala sesuatu, Bapak Gembala kita sering mengajarkan kita untuk apa? Segala sesuatu diukur dengan apa? Damai sejahtera. Ada damai sejahtera, kita kerjakan. Tidak ada damai sejahtera, kita tinggalkan itu. Karena apa? Ada bahaya di sana. Ya, ada bahaya di sana, dan Tuhan tidak mau kita mengalami hal yang demikian. Roh Kudus tidak mau kita mengalami hal yang demikian. Nah, Tuhan kadang memberikan warning kepada kita, tetapi kita kadang tidak peka dalam hal yang demikian, sehingga kita masuk dalam kondisi seperti itu, kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan hidup kita. Dan ini yang mestinya kita perhatikan. Nah, segala sesuatu yang kita kerjakan, ukurannya adalah damai sejahtera dalam segala hal.
apa saja yang kita lakukan. Kalau ada damai sejahtera, kita lanjut. Kalau tidak ada, kita tinggalkan. Karena ada hal-hal yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Nah, perhatikan di situ kalau di dalam firman Allah yang hidup itu dikatakan begini, ayat 7, setiap orang harus mengambil keputusan. Keputusan ada di dalam tangan kita. Ya, keputusan itu ada di dalam tangan kita. Kita mau melakukan atau kita tidak mau melakukan. Nah, setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berarti apa? Di sini ada keputusan di dalam hidup kita, di dalam diri kita yang harus kita pegang, yang harus kita lakukan. Kembali pada kita, kembali pada hidup kita, kembali pada diri kita. Keputusan itu ada di tangan kita. Kita mau memberi dengan sukacita atau kita mau memberikan dengan terpaksa, atau kita bersungut-sungut, atau kita maki-maki dulu baru kita memberikan. Dan ini hal yang tidak baik. Itu adalah kutuk bagi Tuhan. Ya, kita sudah mengutuk sumpah serapah baru kita berikan. Saudara, itu tidak akan pernah jadi berkat. Tidak akan pernah jadi berkat buat siapapun juga. Firman Allah berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena sama yang namanya orang yang takut akan Tuhan. Amin. Tidak akan kena kepada kita yang takut akan Tuhan. Ingat ini, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang dengan rela mengerjakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan, hari lepas hari. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak akan pernah bersungut-sungut. Orang yang takut akan Tuhan, dia tidak pernah melakukan dengan terpaksa. Nah, ini kita perhatikan, kita ada dalam posisi yang mana. Kita masih sebagai anak Tuhan atau kita sebagai anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Kalau ini ada dalam hidup kita, percaya apa saja yang kita kerjakan pasti berhasil. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut dalam menghadapi kondisi hari-hari ini, apalagi hari-hari ini, hari-hari yang sulit, di hari-hari yang sukar, memulai dari COVID kemarin kita mulai naik lagi, tetapi kondisi semakin hari semakin sulit. Nah, tapi percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, di sini Tuhan mau supaya apa? Kita memberi dengan sukacita, itu membawa berkat yang besar. Ya, memberi dengan sukacita itu membawa berkat yang besar dalam setiap kehidupan kita, dalam masa depan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam apapun yang kita lakukan hari-hari ini. Ya, ada berkat yang besar yang Tuhan janjikan. Tinggal bagaimana kita melakukan, tinggal bagaimana kita meraih. Nah, ini semua harus dimulai dari hati kita, rela kerelaan hati kita untuk melakukan. Nah, di situ dikatakan apa? Ayat itu, setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah akan dapat mengimbangi
Pemberian saudara itu dengan memberikan kepada saudara segala yang saudara perlukan, bahkan lebih daripada itu. Dengan demikian, bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan, sehingga saudara dapat memberikannya kepada orang lain dengan sukacita. Ketika kita diberkati kembali, kita memberkati kembali. Ketika kita menyalurkan berkat, dan berkat itu akan terus mengalir, terus mengalir, dan terus mengalir. Dan itu yang terjadi. Nah, Tuhan mau air itu ketika mengalir di dalam selang. Kalau ketika air itu tidak mengalir sekian lama, saudara tahu apa yang terjadi? Kasih tidak mengalir aja 1 minggu, air yang keluar menjadi air yang busuk. Begitupun kita menahan berkat. Tuhan bilang berikan, kita tahan. Akan jadi hal yang tidak baik dalam hidup kita. Akan jadi hal yang tidak baik-baik. Nah, itu yang terjadi. Jadi Tuhan mau supaya kita memperhatikan ini dengan baik-baik, dengan sangat, sehingga ketika kita melakukan, kita akan melihat bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan hari-hari ini dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pemeliharaan Tuhan, kita butuh bayar ini, bayar listrik, bayar air, bayar segala macam. Kita butuh isi bensin dan segala macam. Tuhan tahu, bukan Tuhan tidak tahu. Ya, tapi kembali ke kita, bagaimana hati kita. Nah, ini yang harus pagi ini kita pelajari, dan Tuhan mau supaya kita melangkah, mengerjakan itu dalam setiap kehidupan kita. Saudara menahan berkat, berkat saudara akan ditahan. Berkat saudara tidak akan pernah mengalir. Ya, berkat saudara, ya, berkat kita tidak akan pernah mengalir. Kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, banyak orang melakukan hal ini. Kita menumpuk harta. Yang kita dapat hanya itu aja. Tidak ada berkat yang baru masuk. Nah, ini yang lama ini mesti kita salurkan. Kita mesti salurkan, kita bagi, kita kasih, ngasih, dan ngasih. Ketika kita lakukan itu akan terjadi. Tuhan akan gantikan dengan hal yang baru. Tuhan akan gantikan dengan berkat-berkat yang baru. Dia akan mengalir terus dan mengalir terus dan mengalir terus. Sehingga Tuhan tahu segala kebutuhan itu. Dia dikatakan ayat 8 tadi, di situ dikatakan apa? Dalam firman Allah yang hidup tadi, bukan saja kebutuhan saudara sendiri tercukupi, malah saudara akan berkelebihan. Nah, Tuhan bilang akan berkelebihan. Segala sesuatu Tuhan akan buat menjadi lebih. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga berkat kita yang harusnya kita terima, tapi kita tidak terima. Nah, ini yang rugi siapa? Yang rugi itu kita, bukan Tuhan yang rugi. Tuhan tidak rugi. Ada satu keluarga beberapa waktu yang lalu, mereka biasa mengirim perpuluhan. Mereka ada di luar. Nah, satu waktu saya perhatikan, biasanya setiap bulan mereka kirim, tapi satu waktu mereka nggak kirim. Saya berdoa aja sama Tuhan. Apa saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini kenapa mereka?
nanti ada 3 bulan, ada 4 bulan, baru mereka ngirim sekali. Saya bilang, saya berdoa aja sama Tuhan, ketika tiba-tiba satu hari mereka telepon saya, Kak, ada begini. Saya bilang, kalian ada apa? Seharusnya kalian baik-baik saja. Ya, beberapa waktu yang lalu ketika kalian mengerjakan firman Tuhan, kalian baik-baik saja. Tapi ini kalian tidak baik-baik saja. Dan itu rumah tangga berantem. Suami, istri berantem. Anak sakit-sakitan dan segala macam. Waduh, saya bilang, ada apa yang kalian lakukan? Kalian perhatikan baik-baik apa yang kalian belum kerjakan, apa yang kalian tahu. Ada satu kerugian yang sangat besar buat kalian. Saya kasih tahu, coba kalian perhatikan. Seharusnya kalian tiap bulan mengirimkan perpuluhan, tapi kalian menahan. Kalian menggunakan untuk hal yang lain. Apa yang terjadi? Dan di situ mereka bawa dulu. Mereka sadar. Akhirnya mereka kembali. Saya bilang, minta ampun dengan Tuhan dan lakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Ya, segala sesuatu yang sudah kita kerjakan saja. Kalau kita mulai hitung-hitung dengan Tuhan, itu akan jadi persoalan dalam hidup kita. Ya, akan jadi masalah dalam hidup kita. Kita menahan akan jadi persoalan dalam hidup kita. Nah, itu yang terjadi. Saya memberitahukan kepada mereka, saya berdoa lagi dengan mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati mereka. Nah, itu anak sama suami istri itu gonta-ganti satu. Nah, yang begini, apa kita biarkan terus dalam hidup kita demikian? Nah, Tuhan mengingatkan bahwa yang begini harus diperbaiki, kembali bertobat sama Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan kita kembali. Tuhan memberkati kita kembali. Dan hari-hari ini saya melihat ketika mereka mulai kembali kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka baik-baik saja. Ya, anak tidak sakit lagi. Nah, anak sakit gonta-ganti. Hari yang satu sakit, yang sembuh, satu lagi sakit. Nah, kalau anak sakit, biaya dokter, biaya rumah sakit besar nggak kira-kira? Sangat besar. Nah, ini yang terjadi. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mengingatkan kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, kita kerjakan. Coba kita lihat dalam Galatia dulu. Galatia 6 ayat 7, mulai ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nah, di sini dikatakan, ayat 7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita sudah tahu firman. Tuhan hanya minta kita untuk mengerjakan firman itu dalam hidup. Lakukan dalam hidup. Jangan mempermainkan Tuhan. Ya.
Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituai. Nah, ini peringatan Tuhan kepada kita semua supaya apa? Kita kerjakan saja firman Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan, lakukan saja. Jangan dengar kata orang. Ya, kalau kata orang itu sesat. Tetapi kembali pada firman Tuhan, lihat firman Tuhan, tahu firman Tuhan, lakukan saja. Ketika kita melakukan itu, kita tahu bahwa Tuhan akan bela kita. Ya, Tuhan akan bela kita dalam segala hal. Nah, itu yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang sesat, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tidak menjadi orang yang Allah tidak membiarkan dirinya dipermain. Tuhan tidak mau dipermain, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar kembali kepada Tuhan, kita lakukan kembali firman, kerjakan firman Tuhan itu dalam hidup, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Amin, amin. Nah, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaannya dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu berbuat baik. Berarti apa? Lakukanlah yang baik. Hal yang buruk tidak perlu kita lakukan. Ya, lakukanlah yang baik dalam hidup ini. Kerjakan saja. Ya, kerjakan saja dan kerjakan saja. Nah, kalau itu kita kerjakan, kita akan lihat pembelahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan ajaib. Amin. Amin. Jangan tegang. Mau setegang. Hari ini nggak perlu kita tegang. Tetapi mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sudah tahu firman Tuhan, mari kita kerjakan firman Tuhan itu dalam hidup, sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia, yang Tuhan kasih sukacita, Tuhan kasih damai sejahtera dalam hati, dan kita lakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Amin. Haleluya, haleluya. Mari berdiri. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama dikatakan, coba lihat ayat 6 di situ dikatakan apa? Camkanlah, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang kedua dikatakan ayat 7. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih, jangan dengan atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yang ketiga, Allah sanggup untuk memberkati kita kembali dengan limpah, dengan luar biasa. Amin. Nah, oleh sebab itu, mari kita perhatikan baik-baik bagaimana kita hidup hari-hari ini. Ya, jangan dengar kata orang. Ya, kalau kata orang itu menyesatkan, tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu tidak akan pernah menyesatkan kita. Haleluya. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara. Mari Roh Kudus Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Engkau jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa di dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Dan biarkanlah kebenaran itu menjadi bagian yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari.
Kebenaran itu yang memerdekakan kami, memberikan kelegaan, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera Allah yang melimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Mari terus Engkau berbicara dalam hati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jangkau mereka. Siapapun yang menonton video ini, mari Engkau memberkati mereka dengan ajaib. Engkau memberkati mereka dengan luar biasa. Engkau sadarkan mereka untuk kembali kepada firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Terima kasih. Engkau lihat kami semua Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Engkau lawat kami, Engkau jangkau kami. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerja dengan hebat. Roh Kudus bekerja dengan dahsyat. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Kami membawa seluruh hati, kami membawa seluruh hidup kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari. Terima kasih Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Tak usah bertakwa, tak usah berbimbang.
nyatakan kuasa dan kemuliaan. Berkat-Mu melimpah mengalir dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Karena kami adalah orang-orang yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa buat kami mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang yang berbahagia. Terima kasih. Taruh firman-Mu dalam hati kami. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami, kebenaran itu yang memberikan kelegaan bagi kami. Sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah-limpah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dimanapun kami berada Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas kami semua Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Berkati umat-Mu Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam setiap mereka. Mereka yang telah mengambil keputusan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk, kehidupan-kehidupan yang lama. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka hari lepas hari. Janji firman bahwa Engkau memberkati mereka. Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan memberi Oke, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita angkat setiap persembahan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang telah kami persiapkan. Mari Tuhan berkati setiap persembahan kami. Biarlah persembahan kami ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu untuk memberkati kembali 36 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, Bapak Ibu, terima kasih buat semua waktu dan kesempatan yang diberikan kemarin ketika mengurus Bapak Ade semua sampai selesai, baik dari rumah duka sampai kepada pemakamannya, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat dukungan, terima kasih buat doa, terima kasih dukungan dana dan semuanya, semua boleh terselesaikan dengan baik. Ya, saya melihat bahwa satu hal yang luar biasa, orang yang hidup dalam takut akan Tuhan, dia kembali dengan tenang. Dan itu saya lihat sama mama, sama papa,
dia memberikan contoh dan teladan yang begitu luar biasa buat kita semua dalam hidup mereka yang sangat luar biasa. Nah, satu hal yang perlu kita tahu bahwa apa yang sudah diajarkan pada kita selama ini itu yang harus kita kerjakan. Dan dia tidak pernah bicara keluar daripada firman Tuhan. Ada dalam firman Tuhan. Nah ini ya prinsip yang Bapak tanamkan buat kita semua. Saya rasa ini yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi hal-hal yang sangat hal-hal yang demikian itu yang patut apa yang sudah contoh yang sudah diberikan buat kita semua. Saya percaya itu ada model dasar buat kita untuk kita melangkah dalam ketakutan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tidak perlu takut manusia. Saya dengar ada banyak nada sumbang. Ada yang ada untuk kepala dibuka. Saya bilang apa? Prinsip yang sudah dibawa dilepas saja. Itu bukan prinsip Bapak. Itu adalah prinsip kebenaran firman. Apa yang kita cari? Saya melihat satu kesaksian ketika tahun 90-an di Kupang. Saya melayani bersama dengan teman-teman dari Gospel. Ketika mau gereja itu mau diakui sebagai gereja, ditabiskan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada satu syarat yang diminta oleh pusat. Tutup kepala harus dilepas. Ketika pendeta itu Tommy melepaskan itu, saudara tahu ibadah dalam ibadah kacauan yang tadinya ada hadirat Tuhan di dalam ibadah mulai hambar, ibadah mulai biasa-biasa saja, dan jemaat mulai merasakan hal yang tidak enak di dalam. Mereka mulai mencari ibadah yang lain. Itu yang terjadi. Hal yang paling prinsip yang sudah ditanamkan dalam setiap kehidupan, mari kita kerjakan. Karena dia menanamkan sesuatu yang benar. Kita menyebutnya sebagai itu sebagai kebenaran dalam setiap kehidupan. Bukan dengan terpaksa. Kita bukan orang munafik. Ya. Ketika manusianya tidak ada, Bapak ada yang sudah tidak ada, semua mulai berbuat sesudah. Tidak. Tetapi apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah dia sampaikan, itu menjadi dasarnya. Saya bilang sama PPD ketika waktu dilantik, apa sudah yang sudah berjalan, tidak ada perubahan apa. Kita terus melangkah, kita terus berjalan. Ya, jangan Bapak ada, kita kerjakan. Bapak ada tidak ada, kita lepas. Nah ini yang salah adalah kita. Tidak perlu kita itu harus, tetapi kita pegang prinsip. Ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan,
Amin. Kita tidak disukai oleh banyak orang. Ya, ketika kita melakukan itu. Nah, pesan dari Bapak itu tetap setia. Setia. Itu aja. Dia hanya mengatakan setia. Jadi itu yang harus kita kerjakan dalam hidup, tetap setia, ya, berjalan bersama kita. Amin, amin. Amin. Ada yang berulang tahun? Iren. Oke. Iren Rumi tidak bersama dengan kita, tapi kita tetap berdoa buat dia. Ada yang lain lagi? Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Terima kasih buat ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau telah pimpin kami, Engkau memberkati kami, Engkau menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami semua Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan, bisnis apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Mari Tuhan, Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntun kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau tidak membiarkan kami, tapi Engkau terus melangkah bersama dengan kami. Engkau mendukung kami, Engkau menopang kami, sehingga kami tetap berdiri teguh di hadapan-Mu, kami tetap kuat di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Iren yang berulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada saat ini, lawatan Tuhan terjadi atasnya, kuasa-Mu mengalir dalamnya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Kami dimanapun mereka berada saat ini, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa buat Reno juga Tuhan yang sudah kembali ke rumah. Kami bersyukur bahwa Engkau pulihkan dia secara sempurna, Engkau berikan dia kekuatan baru, semangat baru, Engkau bakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala dalam melayani akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan hari-hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau pelihara dalam damai sejahtera, dalam sukacita Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, sertai kami di jalan, romal kecelakaan apapun juga kami tolak, kami patah, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Sisa hari ini kami bersama dengan keluarga dimanapun berada, Engkau memberkati kami semua, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini, dari Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, sampai seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam pemilihan umum ini pun kami taruh dalam tangan-Mu.
Biarlah Tuhan Engkau memberikan keamanan yang kondusif Tuhan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.